Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama sahabat Mat Official, channel YouTube yang menyajikan konten pembelajaran matematika dan juga tutorial seputar media pembelajaran. Yang pada episode kali ini hadir untuk kembali melanjutkan pembahasan paket soal ujian sekolah matematika jenjang SMP. Ini adalah bagian yang ketiga. 14 soal sudah kita bahas dalam video sebelumnya, dan untuk episode kali ini kita akan membahas 5 soal, yaitu soal nomor 15 sampai dengan 19. Dan apabila ingin memperkaya referensi dari variasi soal-soal terkait materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini, ada di channel ini, dan linknya kita cantumkan dalam deskripsi dari video ini. Silahkan bisa diakses. Nah, untuk itu mari kita siapkan pikiran, hati, dan diri untuk benar-benar hadir dan fokus mengikuti pembahasan soal-soal berikut dengan seksama dan sepenuh hati. Selanjutnya mari kita ikuti selengkapnya. Namun sebelumnya izinkan kami menyampaikan terima kasih bagi yang telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara mensubscribe. Juga silakan like, komen, dan share pada video ini. Mudah-mudahan itu menjadi bagian dari amal soleh, berbagi kebaikan untuk sesama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita menuju nomor berikutnya, yaitu nomor 15. Kita awali untuk episode kali ini nomor 15, materi persamaan garis. Persamaan garis yang melalui titik P negatif 3,3 dan Q 4,-2 adalah titik. Penyelesaian yang harus dipegang, prinsip dalam menentukan persamaan garis lurus adalah: pertama, kita memiliki nilai gradien atau nilai kemiringan dari garis itu. Yang kedua, kita gunakan rumus umum dari persamaan garis yang diketahui nilai gradiennya dan melalui sebuah titik. Maka di sini, karena dalam soal ini nilai gradiennya belum diketahui, kita harus menentukan atau mencari nilai gradiennya terlebih dahulu, yaitu menggunakan rumus gradien garis yang melalui dua buah titik. Dengan rumus M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Dengan Y2 adalah negatif 2, Y1-nya 3, X2 4, dan X1-nya negatif 3. Kita substitusikan ke dalam rumus menjadi negatif 2 dikurangi 3. Lihat di sini, negatif 2 dikurangi 3 per 4 ditambah 3. Dari mana 4 ditambah 3? Dari 4 dikurangi negatif 3. Dikurangi negatif sama artinya ditambah lawannya, yaitu positif. Negatif 2 dikurangi 3, konsep berpikirnya adalah negatif 2 ditambah negatif 3. Hasilnya adalah negatif 5 per 4 tambah 3 adalah 7. Sehingga nilai gradien garis yang melalui titik P dan Q adalah negatif 5/7. Nah, sekarang nilai gradien sudah punya.
kita ambil salah satu titik, boleh P, boleh Q, untuk menentukan persamaan garisnya, yaitu rumus umum persamaan garis diketahui nilai gradiennya adalah negatif 5/7 dan melalui sebuah titik. Artinya kita memilih salah satu titik ini, kita pandang sebagai titik yang dilalui untuk menentukan rumus persamaan garisnya. Kita ambil yang titik P, yaitu negatif 3,3. Rumus umum persamaan garis adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Yang mana Y1 adalah positif 3, X1 negatif 3, M baru saja kita dapat yaitu negatif 5/7. Kita substitusikan. Y dikurangi Y1 dikurangi 3, M negatif 5/7 dikali dalam kurung X dikurangi X1 dikurangi negatif 3, langsung kita tulis ditambah 3, dikurangi negatif itu menjadi ditambah positif. Kemudian kita lihat dalam optionnya tidak ada unsur pecahan. Sementara di sini gradiennya adalah pecahan. Maka kita hilangkan bentuk pecahan dalam persamaan ini. Caranya kalikan semua bilangan yang di luar kurung dengan penyebut pecahan yaitu 7. Y kita kalikan 7 menjadi 7Y. Negatif 3 dikalikan 7 menjadi negatif 21. Negatif 5/7 dikalikan 7 hasilnya negatif 5 karena 7 dicoret dengan 7. Habis. Dalam kurung tidak boleh dikalikan tetap. Kemudian negatif 5 yang di luar kurung ini kita kalikan dengan suku-suku yang ada di dalam kurung dengan sifat distributif. Sementara untuk ruas kiri tetap. Negatif 5 dikali X negatif 5X. Negatif 5 dikali positif 3 adalah negatif 15. Kemudian bentuk optionnya adalah AX plus BY sama dengan C. Artinya suku bervariabel X dan suku bervariabel Y kita kumpulkan di ruas kiri, sedangkan konstantanya di ruas kanan. Sehingga konstanta negatif 21 kita pindah ke kanan menjadi positif 21, negatif 5X pindah ke kiri menjadi plus 5X. Positif 5X ditambah 7Y sama dengan negatif 15 ditambah 21. Ingat pindah ruas ganti tanda. Kita sederhanakan untuk ruas kanan karena sesama konstanta bisa dihitung operasi penjumlahannya. Untuk 5X dan 7Y beda jenis tidak bisa disederhanakan. Kita peroleh 5X plus 7Y sama dengan 6. Kita lihat optionnya yang sesuai option yang mana? Option B. Ya. Jadi ini prinsip dasarnya untuk menentukan persamaan garis adalah yang pertama harus punya nilai gradien dan punya sebuah titik yang dilalui. Kalau belum punya nilai gradien maka gradien harus dihitung dulu. Tergantung nanti jenis soalnya bagaimana. Kalau melalui dua buah titik, ya kita menggunakan rumus gradien melalui dua buah titik. Kalau sejajar garis lain, ya gunakan sifat kesejajaran. Kalau tegak lurus, gunakan sifat tegak lurus dan seterusnya. Kemudian gunakan rumus umum persamaan garis seperti ini. Silakan bisa dikembangkan. Kalian ikuti dalam link video yang kita cantumkan dalam deskripsi video ini untuk variasi dari berbagai model soal gradien garis dan persamaan garis yang variasinya relatif cukup representatif untuk belajar, cukup mewakili. Silakan bisa diikuti, kita pasang di dalam deskripsi dari video ini. Kita lanjutkan soal berikutnya. Sistem persamaan linier dua variabel untuk nomor 16
dan ini merupakan soal pemecahan masalah. Di sebuah tempat wisata pada 2 jam pertama terdapat 40 kendaraan yang parkir, terdiri dari mobil dan motor. Jika jumlah roda seluruhnya ada 104 buah, sedangkan tarif parkir mobil setiap mobilnya Rp5.000 dan motor Rp2.000 untuk tiap motornya, maka besar penerimaan uang parkir saat itu, yaitu 2 jam pertama, adalah titik. Nah, ini harus kita nyatakan sebagai model matematika terlebih dahulu dari cerita soal atau narasi soal, kita konversikan atau kita formulakan ke dalam bentuk persamaan linear 2 variabel. Maka kita harus memisalkan di sini objeknya adalah mobil dan motor. Kita misalkan untuk mobil adalah X, banyak mobil yang parkir, dan banyak motor adalah Y. Kalimat kunci yang pertama, jumlah kendaraan yang parkir 40 kendaraan terdiri dari mobil dan motor. Artinya mobil sebanyak X buah ditambah motor sebanyak Y buah, jumlahnya adalah 40 kendaraan. Kita tulis X plus Y sama dengan 40. Kemudian jumlah rodanya 104. Maka di sini kita harus melihat banyak roda dari masing-masing jenis kendaraan. Untuk mobil, banyak roda setiap mobil adalah 4, dan untuk motor rodanya adalah 2. Kalau setiap mobil rodanya 4 buah, ada X mobil, maka banyak roda mobil adalah 4 kali X. Dan kalau banyak motor Y buah, setiap motor mempunyai 2 roda, maka banyak roda motor adalah 2Y. Dan kalau dijumlahkan roda dari kedua jenis kendaraan sama dengan 104. Sehingga terbentuklah persamaan baru, yaitu 4X plus 2Y sama dengan 104. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan model matematika yang merupakan sistem persamaan linear 2 variabel. Maka kita selesaikan dengan menggunakan salah satu dari sekian metode. Kita akan memilih metode campuran eliminasi substitusi. Kita eliminir variabel Y, ini 1Y, 2Y, kita samakan menjadi 2Y. Maka untuk persamaan atas kita kalikan 2, persamaan bawah kita kalikan 1. Nah, seperti ini. Masing-masing suku kita kalikan 2 menjadi 2 kali X 2X, 2 kali Y 2Y, 2 kali 40 80, yang bawah tetap. Kita kurangkan 2X dikurangi 4X adalah negatif 2X, 2Y dikurangi 2Y 0, 80 dikurangi 104 adalah negatif 24. Atau boleh juga bawah dikurangi atas, maka hasilnya tidak akan negatif. Nah, oke, kemudian kita hitung nilai X, yaitu negatif 24 dibagi koefisien X negatif 2. Hasilnya negatif dibagi negatif adalah positif. X-nya 12. Nah, X12 ini kita substitusikan salah satu persamaan. Kita bisa ambil persamaan pertama yang lebih sederhana. Dengan X kita ganti 12. Nah, 12 ditambah Y sama dengan 40. 12 pindah menjadi min, sehingga Y sama dengan 28. X tadi adalah permisalan banyak mobil, berarti banyak mobil 12 buah, dan Y permisalan motor, maka banyak motor adalah 28. Masing-masing kita kalikan tarifnya. Untuk 12 mobil kita kalikan tarifnya, yaitu 5.000 per mobil, dan untuk 28 motor kita kalikan tarif per motor 2.000. Sehingga 5.000 dikali 12 ditambah 2.000 dikali 28, hasilnya 60.000 ditambah 56.000 sama dengan 116.000. Ini bersesuaian dengan option B. Gitu ya.
Silakan kalau mau pakai eliminasi murni boleh, substitusi murni boleh, campuran eliminasi substitusi boleh. Kalian merasa nyaman yang mana? Di sini saya contohkan pakai metode campuran eliminasi substitusi. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Nomor 17, materi teorema Pythagoras. Perhatikan gambar berikut. Pemancar di puncak yaitu titik C ditambah dengan dua kawat yang sama panjang pada patok besi yaitu di A dan B. Diketahui tinggi pemancar 12 meter dan jarak patok A ke patok B adalah 10 meter. Panjang kawat minimal yang diperlukan untuk tambatan tersebut adalah titik. Maksudnya adalah total dua kawat yang dibutuhkan ini berapa minimal. Baik, ini adalah kita anggap sebagai dua buah segitiga siku-siku yang sama atau kongruen. Kita ambil salah satu segitiga siku-sikunya seperti ini. Tinggi menara sebagai sisi siku-siku 12 dan jarak patok A ke menara sebagai sisi siku-siku yang lain 5. Sisi miringnya ini adalah panjang kawat. Salah satu dari panjang kawat kita hitung yaitu AC dengan teorema Pythagoras. Sisi miring berarti kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain. Boleh juga pakai triple Pythagoras. 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat 144 tambah 25 AC kuadrat sama dengan 169. Maka AC akar kuadrat dari 169 adalah 13. Ini artinya panjang kawat AC adalah 13 meter. Tentu BC juga 13 meter karena sama panjang. Sehingga total panjang kawat yang dibutuhkan adalah AC tambah BC, 13 tambah 13 adalah 26 meter. Jawaban yang benar adalah option C. Mudah ya. Untuk Pythagoras, kalau kalian hafal triple primitif, bisa dibawa ke triple primitif. Kalau belum primitif, kalau sudah primitif bisa langsung, tidak masalah. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 18, bangun ruang. Dan ini kebetulan bangun ruang sisi datar. Perhatikan gambar berikut. Diketahui ABCD persegi, yaitu alas dari bangun. AB 10 cm, CG ini tinggi dari balok 24 cm dan TO tinggi limas 12 cm. Luas permukaan bangun pada gambar adalah titik. Prinsip menghitung luas gabungan dari dua bangun ruang adalah kita menghitung luas semua bidang luar. Atau dengan kata lain, bidang-bidang yang bisa kita sentuh itu kita hitung luasnya. Sehingga di sini luasnya meliputi luas alas yaitu A, B, C, D, kemudian 4 buah luas dinding ditambah 4 buah luas segitiga sebagai atap. Untuk yang bidang E, F, G, H persegi ini tidak dihitung karena dia berada di dalam, tidak bisa kita raba. Baik. Nah, untuk menghitung luas segitiga atap, misalnya segitiga TFG, kita butuh tinggi segitiga TFG yaitu kita tarik dari T ke sini. Ini belum tahu. Kita gunakan garis-garis bantu untuk mempermudah. Nah, seperti ini. TO 12, kemudian O kita tarik ke sini adalah separuh dari AB. Kalau AB-nya 10 berarti 5. Kemudian dari T ke sini yang kita beri nilai X itu adalah sebagai tinggi segitiga TFG. Dan sekarang kita hitung nilai X tinggi segitiga TFG ini dengan bantuan segitiga siku-siku yang merah ini. X sebagai sisi miring, X 12,5. Nah, tadi sudah X 12,5. Kita gunakan triple saja. 5, 12 adalah 13.
Kalau kurang yakin silahkan dihitung dengan Pitagoras. X kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nanti hasil akhirnya akan sama dengan 13. Oke, tinggi segitiga atap yaitu TFG yang bernilai X ini sudah tahu 13. Sekarang kita hitung luasnya satu per satu, yaitu luas alas, maksudnya ABCD, ditambah keliling alas kali tinggi adalah luas dinding, keliling alas kali tinggi itu luas temboknya, ditambah 4 luas segitiga adalah atapnya, ada 4 segitiga. Alasnya persegi berarti luasnya adalah 10 kali 10. Untuk keliling alas, keliling persegi adalah 4 kali 10, kalikan tinggi prisma atau balok CG adalah 24. Ditambah 4 kali luas segitiga, 4 dikali setengah, alasnya segitiga adalah FG sama dengan BC yaitu 10 cm. Tingginya segitiga adalah X merah ini 13 cm baru kita dapatkan. Nah, kemudian kita hitung 10 kali 10, 4 kali 10 kali 24, 4 kali setengah kali 10 kali 13. Hasilnya 10 kali 10 adalah 100, 40 kali 26 960, 4 kali setengah adalah 2, 2 kali 13 26, kalikan 10 260. Kita jumlahkan hasilnya 1320. Berarti bersesuaian dengan option B. Ya, B. Jadi inti untuk menghitung luas permukaan bangun ruang, baik bangun ruang sisi datar maupun bangun ruang sisi lengkung adalah kita menghitung luas seluruh bagian permukaan luar yang bisa kita raba. Kemudian kita jumlahkan. Kita lanjutkan soal berikutnya. Masih bangun ruang nomor 19. Pak Burhan mendapatkan pesanan membuat 45 topi pesta berbentuk kerucut terbuat dari kertas karton. Panjang diameter alas topi 14 cm dan tinggi 24 cm. Luas kertas karton minimal yang digunakan untuk membuat pesanan topi tersebut adalah titik. Penyelesaian kita gambar untuk topinya yang berbentuk kerucut seperti ini. Berdiameter 14 berarti jari-jari 7. Tinggi topi berarti tinggi kerucut 24 cm. Garis pelukisnya belum tahu. Kita hitung dengan menggunakan segitiga siku-siku ini. Boleh menggunakan teorema Pitagoras, boleh menggunakan triple. S kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Kita gunakan teorema Pitagoras. Sama dengan 256 tambah 49 sama dengan 625 untuk S kuadrat. Maka S adalah akar kuadrat 625. Hasilnya 25. Garis pelukis dari topi ini adalah 25 cm. Kemudian topi ini adalah hanya berupa selimut saja tanpa alas. Karena kalau ada alas tentu tidak bisa dipakai kan. Kita membuat 45 topi berarti 45 dikali luas selimut kerucut. Akan kita dapatkan luas bahan. 45 kali luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut adalah PRS. Maka 45 kali P kali R kali S. P kita ambil 22/7 karena jari-jarinya 7 bisa dibagi dengan 7. R-nya itu adalah 7. S-nya adalah S-nya 25 yang baru saja kita dapatkan. 45 dikali P-nya 22/7, kalikan jari-jarinya 7, kalikan garis pelukisnya 25. 7 dengan 7 kita coret sehingga kita mendapatkan 45 dikali 22 dikali 25. Hasilnya 24.750 cm persegi. Kita cari di optionnya ada enggak? Mana? Oh ada, C ya. Jawaban yang benar adalah C. Hati-hati ketika ini masalah kontekstual. Kita berbicara topi. Topi berarti tanpa alas. Hati-hati kalau sudah masalah kontekstual kita harus jeli. Kita berbicara topi. Topi berbentuk kerucut.
Maka alasnya jangan kita ikutkan untuk dihitung, karena konteks masalahnya adalah topi itu selalu tanpa adanya alas. Karena kalau ada alas tentu tidak bisa dipakai kan? Oke. Bagaimana? Bisa dipahami? Baik, sekali lagi terkait dengan soal-soal yang kita bahas di sini hanyalah sebagai sampel-sampel saja. Untuk variasi soal dengan model yang bermacam-macam itu ada di video-video yang linknya kita cantumkan di deskripsi dari video dalam pembahasan ini. Silahkan bisa diikuti agar kalian mendapatkan wawasan yang luas, ya, pengalaman yang lebih. Sukses untuk kalian dan sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.